Jumpa lagi di Audio TV. Ini adalah Realme 11 Pro Plus 5G, smartphone kelas menengah premium terbaru dari Realme. Smartphone ini hadir di kelas 6 jutaan gede ya, dengan storage 512 GB, kamera 200 megapiksel, layarnya udah curved atau melengkung, chargernya udah langsung 100 watt, dan desainnya premium dengan back cover vegan leather. Oke, mari kita lihat kemampuan sungguhnya dari smartphone berpenampilan super keren yang satu ini. Ya, Realme 11 Pro Series ini hadir dengan dua varian. Ada Realme 11 Pro dan ada Realme 11 Pro Plus. Nah, yang kita bahas dalam video ini adalah Realme 11 Pro Plus, varian tertinggi dari seri ini dan juga adalah penerus dari Realme 10 Pro Plus yang hadir di Januari tahun 2023. Kalau kelas menengah dari Realme itu siklusnya wajar ya, seperti ini. Sekitar 6 bulan sekali biasanya akan ada generasi barunya. Jadi, harap diperhatikan juga tanggal rilis smartphone sebelum kalian membelinya. Oke, kita mulai dari membahas isi boxnya dulu. Di dalam paket penjualannya kita lihat tentunya ada unitnya, unit smartphone, ada screen protector yang sudah langsung terpasang. Kemudian ada chargernya, tentu ada chargernya. Ini adalah charger 100 watt Superbook ya. Lalu tentunya ada kabel USB Type-C, ada dokumen, ada SIM tray ejector, dan ada case-nya juga. Nah, untuk desainnya itu seperti ini ya. Back covernya pakai vegan leather, atau lebih tepatnya kalau Realme bilang namanya adalah premium lychee vegan leather. Yang di tengahnya itu ada modul kamera yang besar di tengah-tengah nih, seperti ini, yang bundar besar gini ya. Sisi layarnya melengkung dan sisi back covernya itu juga melengkung di pinggir-pinggirnya ya. Smartphone ini benar-benar terasa mewah baik dilihat maupun saat dipegang atau digenggam ya. Lengkungannya itu membuatnya lebih nyaman dibandingkan smartphone lain yang pakai desain kotak-kotak itu. Nah, untuk opsi warna itu ada sunrise beige dan ada oasis green seperti yang kita tes kali ini. Untuk dimensinya 161,6 x 73,9 x 8,7 mm. Nah, untuk bobotnya ini hanya 189 gram. Jadi ringan, nyaman sekali makainya. Sayangnya emang belum ada IP rating ya di sini. Nah, di sisi kanan ada tombol power dan ada tombol volume. Di atas ada mikrofon dan ada speaker. Nah, di sisi kiri ini kosong ya, polos. Di bawah ini ada SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD, lalu ada port USB Type-C dan ada speaker lagi. Speakernya ini stereo ya, kualitas sendiri udah lumayan oke nih. Suaranya cukup balance, detailnya juga lumayan. Ya, premium lah, cocok lah ya untuk harganya. Nah, di sisi depan ini ada layar 6,7 inci. Ini adalah panel OLED, resolusinya Full HD+. Dia dilengkapi dengan teknologi 2160 Hz PWM Ultra High Frequency Dimming. Ini artinya layarnya akan minim sekali terasa flickeringnya, dan dia tidak akan membuat mata jadi nggak enak ya. Mata tuh lebih nyaman untuk melihat layar, terutama saat kecerahan layar itu rendah. Biasanya kalau lagi malam-malam tuh ya, digelapin gitu, biasanya sebenarnya mata nggak enak. Kalau di sini mata nyaman-nyaman aja harusnya. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz dengan pengaturan 60 Hz, 120 Hz, dan ada auto select. By default dia terpasang di auto select, di mana sistem akan menyesuaikan refresh rate tergantung pada aplikasinya. Saat kami uji, maksimum brightness-nya itu ada di kisaran 460 nits saat berada di indoor. Nah, saat dipakai ke outdoor, ini aman layarnya ya. Konten masih terlihat cukup jelas karena brightness-nya itu langsung naik ke kisaran 960 nits. Nah, terkait warna layar, di sini terdapat beberapa mode warna layar. Ada vivid yang menjadi settingan default, ada natural, dan ada cinematic, dan ada juga brilliant. Untuk color gambutnya seperti ini ya. Nah, jika kalian mencari yang pas untuk editing, modenya ada di natural atau natural gitu ya. Color gambut coverage ada di 97,5% sRGB atau 73% DCI-P3, dengan gambut volume di kisaran 104% sRGB atau 74% DCI-P3. Sedangkan untuk mode warna sisanya itu membuat warnanya super gonjreng, jadi lebih pas untuk main game atau nonton film. Jangan dipakai buat ngedit-ngedit foto atau video, nggak pas nanti jadinya. Touch sampling rate-nya ada di 360 Hz. Layarnya udah cukup responsif ya, nggak terasa ada delay yang mengganggu baik untuk nge-tap maupun untuk nge-swipe. Dan untuk input dia juga bisa 10 jari di sini, walaupun saya nggak tahu kenapa harus 10 jari di layar sekecil ini. Nah karena dia OLED, di sini juga terdapat fitur Always On Display. Untungnya
Always on display atau AOD-nya ini beneran AOD ya. Bisa kita atur mau 10 detik dijadwalkan atau nyala terus-menerus. Kemudian kalau kita lihat sisi bezel layarnya termasuk yang sudah tipis ya untuk seluruh sisinya. Di atas layar ini ada earpiece di bezel atas dan kamera selfie di bagian punch hole-nya. Ini adalah kamera 32 megapiksel Sony IMX615. Fixed focus, field of view-nya 90 derajat. Jadi kamera selfie-nya punya sudut pandang yang lebar di sini. Untuk video recordingnya ini up to 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini adalah modul triple kamera plus 1 LED flash. Untuk kameranya itu terdiri dari kamera utama 200 megapiksel OIS super zoom camera. Bukaannya adalah f1.69 dan tentunya sudah autofocus. Sensornya pakai Samsung HP3 yang ukurannya 1/1,4 inci. By default kamera ini menggunakan Tetra 2 pixel technology atau istilah lain dari pixel binning. Di sini tersedia 4-in-1 dan juga 16-in-1. By default di mode autonya itu adalah 16-in-1 di mana resolusi foto akan menjadi 12,5 megapiksel. Kemudian tersedia juga opsi 50 megapiksel dan full res 200 megapiksel. Jadi modenya terpisah ya. Sesuai dengan namanya, kamera satu ini dilengkapi dengan OIS atau Realme menyebutnya sebagai Super OIS. Karena OIS di sini punya kompensasi guncangan yang 3 derajat lebih tinggi ya, lebih baik daripada yang normalnya. Jadi teoritis foto bisa lebih minim blur dan stabilisasi video akan lebih baik dibandingkan OIS pada umumnya. Perekaman video kamera utamanya ini maksimum di 4K 30 fps dan tentunya dia juga bisa 1080p 60 fps. Untuk slow motion itu sampai dengan 720p 960 fps. Nah, tentunya masih ada kamera ultra wide juga di sini dengan resolusi 8 megapiksel. Field of view-nya adalah 112 derajat, bukannya f2.2 dan ini adalah kamera fixed focus. Untuk perekaman video kamera ultra wide ini maksimum di 1080p 30 fps. Kemudian ada kamera makro 2 megapiksel yang ya dianggap bonus aja lah kalau yang satu ini ya. Oke, lanjut ke spesifikasi internalnya. SoC-nya menggunakan MediaTek 7050 5G. Jika dilihat dari spesifikasinya, ini merupakan rebrand dari Dimensity 1080 yang bisa kita bilang tidak jauh beda dibandingkan Dimensity 920. Ya, udah lumayan kencang sih sebetulnya. Lalu untuk RAM, langsung 12 GB LPDDR4X. Storage-nya langsung 512 GB UFS 2.2. Wah, lagi-lagi ada smartphone di kelas menengah atas nih dengan storage 512 GB. Nah, untuk baterai 5000 mAh dan chargingnya dia pakai charger 100 watt Superbook ya. Bypass charging itu belum tersedia di sini. Tapi karena ini smartphone memang tidak dirancang spesifik untuk gaming, rasanya nggak ada masalah ya. Untuk cooling system, sayangnya belum ada info pasti cooling system seperti apa yang dipakai di sini. Untuk OS dia pakai Realme UI 4.0, Android 13 out of the box. Untuk bloatware sayangnya ada banyak ya di sini ya. Untungnya sebagian besar masih bisa di-uninstall kalau tidak dibutuhkan. Dan saran kami yang paling penting dari kami adalah segera uninstall ketiga aplikasi ini ya. Yang lucu, game dari MiHoYo seperti Genshin Impact dan Honkai Impact sekarang juga jadi game bawaan yang langsung terpasang di sini. Nah, kalau terkait iklan, lebih sering kami temukan dalam bentuk notifikasi app bawaan tadi yang cukup sering mengganggu itu datangnya dari app market. Tapi karena itu notifikasi ya, kita masih bisa matikan dengan mudah. Bahkan jika app-nya tidak bisa di-uninstall, notifikasinya tetap bisa dimatikan ya. Iklan lainnya ada tapi nggak terlalu mengganggu menurut kami ya. Seperti misalnya di Game Tools bawaan, saat kita buka Game Tools akan ada beberapa iklan dalam bentuk banner seperti ini. Nah, kalau bicara soal OS update, Realme menjanjikan 2 tahun Android update dan 3 tahun security update. Mantap, udah dijanjinya di sini ya. Untuk sensor ada accelerometer, ada light sensor, proximity, e-compass, gyro hardware. Ya, lumayan lengkap nih, lengkap. Fitur keamanannya dia punya in-display fingerprint sensor dan tentunya punya face unlock juga. Untuk konektivitas sesuai dengan nama SoC-nya dan namanya dia juga, ya udah bisa 5G. Ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6 dan Wi-Fi sharing tentunya bisa di sini. Bluetooth versi 5.2, untuk USB-nya tentu bisa OTG. NFC tersedia di sini. Kalau tanya display out via USB port, sayangnya ya belum bisa ya. Dan untuk Bluetooth codecnya dia bisa SBC, AAC, Qualcomm aptX, LDAC, dan LHDC. Sekarang kita masuk ke pengujian performanya. Kita mulai dari benchmark dulu. Di setting baterai terdapat mode performance mode, tapi hasil tesnya nggak jauh beda antara pakai dan tidak pakai. Jadi kami tampilkan skor tertinggi yang kami dapatkan saja ya. Untuk Antutu 9 itu 567 ribuan. Antutu 10 di 570 ribuan. Ini agak tumben ya, nggak jauh beda ya antara 10 dan 9. Biasanya makin tinggi versi Antutunya itu makin tinggi skornya.
ya. Nah, untuk Geekbench 5, single core di 835, multi core di 2350. Sementara untuk Geekbench 6 skornya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk GeFX Bench Car Chase Offscreen 1080p kita dapat 26 fps. Trimark Slingshot Extreme graphics skornya di 4316. Trimark Wildlife Stress Test best skornya di 2304 dengan lowest score di 2286. Konsistensinya 99,2%. Mantap ya. Untuk CPU throttling test selama 30 menit konsistensinya ada di 90%. Ya, jadi posisi performanya itu secara benchmark masih agak di bawah rata-rata SoC smartphone di kelasnya seperti Dimensity 8050, 8100 atau Snapdragon 7 Plus Gen 2. Tapi dia masih bersaing loh dengan Exynos 1380. Oke, sekarang kita lanjut ke gaming. Untuk gaming ini kita akan pakai mode baterai di performance mode dan setting game tools juga akan menggunakan mode Pro Gamer Mode. Kita mulai dari Genshin Impact. Karena posisi SoC-nya ada di kelas menengah atas dan kompetitornya juga sudah pada sanggup setting tinggi, kita langsung mainkan di setting highest 60 fps untuk si Realme 11 Pro Plus ini ya. Skenario traveling 30 menit tanpa kipas pendingin, frame rate itu rata-rata di 32 frame per second. Fluktuasinya terbilang kecil di kisaran 30 sampai 35 frame per second. Ini membuatnya terbilang stabil dan nyaman untuk dimainkan. Sayangnya kestabilannya ini hanya bertahan hingga 18 menit saja. Setelah 18 menit terjadi throttling ya, yang membuatnya jadi turun performanya di kisaran 20 sampai 25 fps. Di kondisi ini game udah agak kurang nyaman dimainkan. Jadi sering terjadi lag juga, tapi ketika dia sudah adem, frame rate-nya balik lagi ke 30-an fps. Lalu kalau panas, frame rate-nya turun lagi. Suhu di sisi layar paling panas di kisaran 48 derajat Celcius, sementara di bodi belakang paling panas juga di 48 derajat Celcius. Ini sih udah panas ya suhunya ya. Penyebarannya juga kurang begitu oke. Dan untuk cooling sistemnya sendiri, saat video ini dibuat kita belum dapat infonya seperti apa. Jadi ya mungkin memang dia tidak benar-benar dirancang buat gaming-gaming banget ya. Yang jelas ini juga salah satu resiko penggunaan back cover leather ya seperti ini ya. Memang keren secara tampilan, tapi kalau dibandingkan dengan pakai kaca gitu atau mungkin pakai metal, kemampuan penyebaran suhunya akan jelas beda. Untungnya nih titik terpanasnya itu berada di area kecil di pojok bodi dan saat main game area ini umumnya jarang tersentuh jari. Jadi jari kita akan menyentuh area yang anget-anget aja, nggak sampai bikin pedes di tangan. Untungnya lagi walaupun dia pakai back cover vegan leather seperti ini, penggunaan kipas ekstra masih ada dampaknya di sini. Seenggaknya sampai 30 menit performanya tetap stabil di 30-an fps. Jadi kalau kalian malas pakai kipas, mungkin bisa turunin aja sedikit settingannya biar nggak terlalu berat dan bisa main lebih tahan lama stabilnya ya. Nah, untuk skenario battle selama smartphone belum panas, game bisa berjalan di kisaran 30 sampai 40 fps. Tapi kalau udah panas bisa ada lag ya. Jadi battle bisa jadi kurang nyaman. Nah, untuk ranking Genshin ya, kalau nggak pakai kipas, rankingnya kita taruh di B-, tapi kalau pakai kipas, rankingnya jadi B. Lumayan ya. Nah, lanjut ke Mobile Legends. Grafisnya bisa di high dan refresh rate di high. Sayangnya belum bisa terbuka lebih dari ini. Kalau cuma segini sih keentengan lah buat SoC yang satu ini. Mau main 2-3 match berturut-turut ya 60 fps aja terus ya. Smartphone lain juga udah mulai banyak yang bisa terbuka lebih dari ini. Ini masalah kerjasama aja nih antara Realme dengan developer gamenya, bukan masalah performa HP-nya sih sebetulnya. Lanjut ke Subway Surfer. Game ini sayangnya belum bisa jalan di 120 fps. Apapun setting refresh rate-nya, game ini tetap akan berjalan di 60 Hz. Nah, ini membuat frame rate-nya otomatis terkunci juga di 60 fps. Kita lanjut ke Real Racing 3. Game ini biasanya bisa jalan di 120 fps di smartphone lain ya, tapi sayangnya di sini belum. Game-nya nyangkut di 60 fps aja. Untuk game shooter, PUBG Mobile bisa terbuka sampai HDR Ultra atau Smooth Extreme. Untuk 90 fps sayangnya belum dibuka di sini. Dengan setting Smooth Extreme, game berjalan lancar dan udah cocok sampai ke level kompetitif lah di sini ya. Nah, untuk Call of Duty Mobile, setting yang dipilih bisa grafisnya low, frame rate max, atau grafis very high, frame rate-nya di high. Sayangnya game hanya jalan di 40 fps aja saat dimainkan di Battle Royale. Apapun settingnya dipakai segitu-gitu aja frame rate-nya. Udah cukup lancar, tapi level performanya menurut kami harusnya bisa nyampe 60 fps, cuma nggak kebuka aja settingnya. Dari segi gaming, terlihat bahwa potensinya sih ya terbilang biasa aja lah ya untuk kelas harganya. Cukup kencang, tapi di kelasnya memang udah ada beberapa yang punya SoC lebih kencang. Kurangnya kerjasama dengan developer juga membuat potensi SoC-nya jadi terasa kurang maksimal aja, karena setting grafis dan frame rate-nya jadi kebatas di sini. Tapi lagi-lagi, ini bukan HP gaming ya.
Oke, kita lanjut ke pengujian baterai. Untuk lokal video playback 1080p dia bisa mencapai 22 jam 42 menit. Hasil yang oke banget ini ya. Untuk streaming YouTube 1080p non HDR selama 30 menit baterai berkurang 3%. Untuk mainan TikTok selama setengah jam baterai turun sekitar 4%. Genshin Impact 30 menit di highest 60 fps dia turun 12%. Jadi untuk konsumsi dayanya ini oke banget ya. Baterai 5000 bisa bertahan seperti ini, udah mantap. Untuk charging ya, ingat ini baterai 5000 mAh, charger 100 watt SuperVOOC ya. Dari 0 sampai 50% hanya butuh waktu 11 menit saja. Dari 0 sampai full hanya butuh waktu 32 menit saja. Ini mantap. Lupa ngecharge dan bangun tidur baterainya habis, ditinggal beberes dan mandi setengah jam aja udah penuh nih smartphone baterainya ya. Aman banget. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Realme 11 Pro Plus 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Seperti biasa, yang pertama saya pengen cari tahu adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi untuk butuh video sehari-hari atau mungkin untuk kalian yang mau pakai vlogging, kurang lebih suaranya jadi seperti ini. Suaranya sendiri menurut pendengaran saya sih termasuk yang bagus ya. Suara vokal saya jelas banget, bersih dan nggak cempreng. Nice. Dan ini saya mau coba voiceover menggunakan mikrofonnya Realme 11 Pro Plus 5G. Penasaran sih, untuk voiceover udah cukup oke atau belum? Kita lanjut ke kualitas kamera selfie-nya sendiri. Menurut saya ini termasuk yang bagus ya. Detailnya tinggi, sudut pandangnya lebar, warnanya juga saya suka, cenderung ke natural. Dan image range-nya terbilang standar aja sih. Bagian highlight masih overexpose, tapi wajah sangat baik exposure-nya. Dari segi stabilisasi by default belum aktif, jadi kita harus aktifkan dulu manual. Dan untuk stabilisasinya sendiri termasuk yang biasa aja sih. Cukup stabil, tapi jitter atau J-Lock efeknya tuh menurut saya masih sedikit terlihat. Lanjut ke kamera utamanya, saat saya coba di resolusi 4K 30, videonya ternyata hanya mengandalkan optical image stabilization-nya. EIS atau electronic image stabilization-nya itu ternyata tidak aktif. Tapi menurut saya ini sudah termasuk yang oke loh. OIS di sini cukup baik untuk mengatasi guncangan yang ringan. Tapi kalau mau stabil banget, efektifnya masih di 1080p aja ya. Videonya bisa stabil, sampai 1080p 60 juga bisa stabil banget. Nice. Video kamera ultrawide-nya seperti ini, saat terang sih aman ya. Videonya juga stabil, tapi dari segi kualitas gambarnya sendiri cukup jomplang ya dibanding kamera utamanya. Di kelas harganya, ultrawide-nya juga bukan yang paling bagus ini. Sebetulnya fitur andalan Realme 11 Pro Plus 5G ini lebih ke fotografi sih. Mari kita lihat hasil foto-fotonya. Yang saya suka di sini adalah tersedianya zoom digital 2 kali dan 4 kali. Hasil fotonya juga terbilang oke banget, belum terasa pecah gambarnya. Ditambah lagi yang jarang ada di smartphone lain adalah saat pakai portrait mode, tersedia juga zoom 2 kali. Ini sudut pandangnya jadi lebih asik untuk foto orang, nggak peyang jadinya. Dan hasil foto portrait mode-nya ini termasuknya oke ya. Bokehnya cukup rapi dan detailnya juga masih lumayan. Ada sedikit masalah sih di portrait mode-nya ini, di mana entah kenapa optical image stabilization-nya tidak aktif. Jadi saat pakai mode ini hati-hati aja karena tangan harus lebih stabil. Kemudian untuk mendapatkan foto dengan resolusi full 200 megapiksel, mesti dengan mode terpisah ya. Dan perbandingannya seperti ini dengan mode defaultnya. 200 megapikselnya ini memang punya detail lebih, cocok untuk keperluan cropping, tapi ada beberapa resiko yang harus kalian pahami. Pertama, proses pengambilan fotonya lebih berat, kemudian HDR-nya tidak aktif di mode ini. Lalu size fotonya besar sekali ya, sekitar 36 MB untuk satu foto. Sebagai gambaran, mode autonya hanya sekitar 6 MB aja. Untungnya sih storage-nya 512 GB ya, tapi tetap aja penting untuk kalian pahami dulu ya. Kemudian ada fitur street photography. Mode ini menghadirkan beberapa filter menarik nih, dan Realme kali ini berkolaborasi dengan Lonely Planet. Dengan filter uniknya ini bikin hasil fotonya jadi beda aja sih, lebih berkarakter. Fitur berikutnya ada yang namanya auto zoom. Jadi kita tinggal tap di layar, nanti sistem akan mengatur komposisinya. Dan seperti hasil foto-foto tadi, meski zoom digital, hasilnya tetap bisa diandalkan. Catatan penting untuk fitur kamera utamanya tadi adalah efektifnya hanya untuk kondisi cahaya ideal ya. Saat kita pakai di low light, menurut saya detailnya udah turun akibat ISO yang naik. Sekarang kita lanjut ke video low light-nya. Kamera selfie-nya masih cukup bagus, detailnya masih dapat, warna masih terjaga. Noise-nya ada, terlihat sudah cukup teredam juga, tapi belum bisa dibilang yang paling bersih. Istilahnya gambarnya masih terlihat grainy di sini. Kamera utamanya cakep, video low light bukan masalah. Kemampuan menangkap cahayanya terhitung baik, jadi masih cukup detail gambarnya. Noise-nya minim, jitter ada tapi minim juga. Sedangkan untuk kamera ultrawide-nya agak disayangkan kualitasnya di bawah rata-rata smartphone di kelasnya. Untuk foto low light, sama ya, kamera selfie-nya dan kamera utamanya masih bagus. Untuk kemampuan zooming digital, efektifnya menurut saya masih maksimalnya tuh sampai 2 kali aja. Kurang pas menggunakan zoom 4 kali ke atas untuk kondisi seperti ini. By default, fitur night mode-nya sudah auto aktif, jadi rasanya nggak perlu pindah ke mode night mode yang khusus. Soalnya bedanya tipis di sini. Oke, itu dia kameranya Realme 11 Pro Plus 5G. Bagi saya 200 megapikselnya
cukup bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Realme. Jadi nggak pas juga kalau dibilang cuma gimmick. Overall pengalaman pakai kameranya juga menyenangkan. Kelemahan yang bisa saya komplain nggak banyak sih. Pertama, ultrawide-nya lemah dibanding kompetitornya. Lalu selfie-nya masih mentok di Full HD 30, belum bisa pindah-pindah kamera saat lagi merekam video. Dan OIS-nya mati saat pakai portrait mode, jadi tangan mesti lebih stabil aja. Overall, nice effort untuk Realme. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Kita lanjut lagi ke pengujian ekstra. Untuk Netflix dia bisa L1 tapi memang tanpa HDR di sini. Untuk YouTube dia bisa sampai dengan 4K 60 HDR. Tapi sayangnya kalau kita paksa playback di 4K 60 videonya agak patah-patah ya. Untuk saat ini idealnya dia sampai 1440p 60 fps HDR aja. Untuk haptic feedback, feel getaran yang dihasilkan udah terbilang cukup nyaman untuk mengetik, terasa pendek dan cukup presisi. Belum yang terbaik tapi udah pas lah untuk kelas harganya. Nah, untuk harganya, saat video dibuat kami hanya tahu harganya di 6 jutaan atas gitu ya. Untuk info detailnya dan info pembeliannya bisa cek di deskripsi aja langsung ya. Cek deskripsi. Kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performanya bukan yang paling kencang untuk kelas harganya. Kemudian, suhunya terbilang tinggi untuk gaming berat. Jadi untuk kestabilan gaming sebaiknya pakai kipas pendingin di sini ya. Lalu dia udah nggak punya headphone jack, tapi di kelas harganya emang udah banyak yang nggak punya headphone jack sekarang. Lalu bloatware-nya cukup banyak. Untuk harganya juga dia belum punya IP rating di sini. Kamera ultrawide juga belum terbilang yang oke banget, belum berimbang lah sama kamera utamanya. Lalu untuk selfie video juga dia masih mentok di 1080p 30 fps. Nah, kalau bicara kamera utamanya 200 megapiksel di sini bukan berarti jaminan hasil kameranya itu pasti yang luar biasa banget ya. Sebaiknya turunkan ekspektasi kalian. Jangan mengira bahwa detailnya langsung bersaing dengan kamera mirrorless profesional. Jangan ya. Ingat, ini ukuran fisik sensornya tetap mungil. Kemudian ingat juga, by default fotonya juga bukan full resolusi 200 megapiksel ya. Nah, penggunaan full resolusi 200 megapiksel terbilang kurang pas sih sebetulnya untuk penggunaan sehari-hari. Karena processingnya jadi berat dan juga ukuran filenya sangat besar. Untungnya sih storage-nya 512 GB ya. Jadi masih memungkinkan lah kalau kalian mau banyak foto yang full res ya. Lalu kemudian mengenai layar lengkungnya, menurut kami ini udah masuk ke ranahnya selera sih sebetulnya ya. Jadi perhatikan aja ya. Kelebihan layar lengkung ini memang bikin penampilan jadi mewah dan teknologi software-nya juga udah cukup canggih untuk menghindari kondisi tidak sengaja tersentuh oleh tangan. Resikonya memang case jadi tidak begitu efektif nih ya. Kalau layar melengkung gini, case tuh nggak begitu efektif melindungi sisi-sisi lengkungan. Dan untuk kalian yang suka pakai tempered glass, ini mungkin akan sedikit kesulitan untuk mencari yang pas. Dari sisi kelebihannya, oh jelas, storage-nya setengah tera ini besar. Membuat penggunanya tuh nggak perlu terlalu mikirin lagi lah. Datanya itu mau di backup kemana gitu untuk jangka waktu yang cukup panjang harusnya. Lalu desainnya ini super keren. Ini akan mencuri perhatian dan yang jelas ini nggak ngebosenin sih ngelihatnya ya. Bobotnya juga ringan, nggak bikin pegel jari nih. Lalu kemampuan fotonya ini terbilang keren untuk kamera utama dan kamera selfie-nya. Kamera selfie juga punya sudut pandang yang lebar. Ini seru nih untuk selfie rame-rame. Atau kalau kalian lagi mau flexing pas liburan, wah bisa banget nih ya. Belakangnya tuh kelihatan banyak pasti ya karena lebar kamera selfie-nya. Kemudian fitur kameranya ini berlimpah. Ini cocok untuk penggemar fotografi yang baru belajar atau pemula atau bahkan yang udah paham banget. OIS-nya. Nah, OIS-nya juga lumayan efektif di sini. Layarnya ini udah pakai OLED 120 Hz. Baterainya tergolong awet di sini. Chargingnya kenceng. Ini kenceng parah sih. Setengah jam doang udah full dari kosong sampai full ya. Lalu dia punya in-display fingerprint. Dia punya stereo speaker. Haptic feedbacknya juga udah oke banget di sini. Always on display-nya. Bukan 10 detikan di sini ya. Lalu dia udah punya NFC, 5G dan isi box-nya tentu lengkap. Ingat ada chargernya di sini. Akhir kata persaingan kelas harga segini emang lagi panas-panasnya ya tahun ini ya. Semua produsen berusaha menawarkan racikannya masing-masing. Menurut kami yang ini dirancang sebagai sebuah smartphone yang all-rounder. Racikannya emang terlihat diarahkan ke penampilan super keren dengan kamera yang oke, baterai awet, charging kenceng dan performa yang memadai. Ya, nggak semua orang akan butuh HP yang fokus gaming super kenceng, ya nggak? Nah, kalau menurut kalian, apakah racikan si Realme 11 Pro Plus 5G ini cukup menarik? Mari kita bahas di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu review kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.